Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, selamat sore semuanya para pioner di Indonesia. Ya, semoga sehat selalu dan lancar puasanya. Ini kita akan bahas mengenai P-Network. Saya akan mereview berita pada hari ini dan juga mereaction, ya. Reaction rumor-rumor yang berkembang mengenai P-Network, khususnya kebanyakan rumor yang negatif. Banyak sekali oknum-oknum yang menyerang P-Network untuk menghancurkan serta memboikot, dan juga simpang siurnya news untuk membingungkan para pioner, untuk melabilkan para pioner agar tidak menjadi pioner yang solid. Karena komunitas besar ini bukan merupakan komunitas yang ece-ece dan juga komunitas yang dianggap bukan gampang untuk membentuk suatu komunitas, ya, sampai 60 juta member di seluruh negara, luar negara. Makanya banyak pihak-pihak dan oknum yang iri hati, dan juga ada yang ingin mementingkan kepentingan dengan tujuan untuk meraup keuntungan yang besar dan segala macam trik yang digunakan. Ini ada news mengatakan P-Network dikabarkan total bayar. Ya, P-Network dikabarkan total bayar biaya pencatatan bursa utama. Ini alasan listing jadi tertunda. Jadi rumor ini mengatakan bahwasannya P-Network ini tidak mau bayar biaya listing kepada Binance. Makanya Binance tertunda. Dan menurut saya ini tidak logis. Listing itu pasti bayar. Kita di bursa itu kan bayar dan juga menaruh liquidity. Nggak bisa tanpa uang listing, apalagi di Binance. Jadi seolah-olah P-Network ini punya keegoan, mentang-mentang komunitas yang besar, lantas tidak mau listing di exchange besar, tidak mau bayar di exchange besar. Enggak lah, menurut saya enggak. Nanti kita akan lihat pendapat dari analis kripto, yaitu Dr. Alcoin. Nanti kita reaction juga pendapatnya, ya. Rumor baru berhembus seputar alasan mengapa Binance dan bursa utama lainnya menunda listing P-Network. Kabar P-Network total tolak bayar biaya pencatatan bursa utama. Tim P-Network bersikeras pencatatan ke bursa utama gratis, bukan membayar. Meskipun konsekuensinya penantian listing menjadi lama. Jadi dianggapnya P-Network tidak mau bayar listing di bursa utama, maka ditunda. Itu seolah-olah gimana ya? Seolah-olah adanya arogansi di tubuh komunitas P-Network. Dan juga dianggap P-Network ini bersikeras untuk pencatatan utama gratis, bukan membayar. Meskipun penantian lama konsekuensinya. Itu kabar yang ini ya, negatif tentang komunitas. Jadi dianggap kita itu merasa arogan dengan komunitas besar, lantas siapa yang membutuhkan? Apakah Binance yang membutuhkan kita atau kita membutuhkan Binance? Padahal keduanya ini simbiosis mutualisme, ya. Antara Binance dengan P-Network ini kalau disandingkan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Komunitas butuh Binance untuk mendongkrak harga, komunitas yang besar dan bursa yang nomor satu di dunia, dan Binance juga membutuhkan omset, ya, transaksi perdagangan yang diperoleh dari Bitcoin yang sampai triliunan, dan komunitas besarnya itu. Nah, jadi kalau rumor ini mengatakan bahwa pihak dari komunitas P-Network tidak mau bayar catatan bursa, itu tidak logis dan tidak masuk akal. P-Network pertama peluncuran sangat antusias, menarik jutaan pengguna untuk menambang token. Pi berharap seperti ada pencatatan di bursa utama. Namun meski sangat populer, Pi masih absen dari platform bursa papan atas seperti Binance dan Bybit. Kalau Bybit ini itu memang ngeput bosnya. Jadi bagaimana mau terima P-Network? Dia mengatakan pola skema Ponzi, ya. Itu sindikat juga, sindikat ingin mencari kepentingan. Papan atas sudah sindikatnya.
Jadi sengaja diboikot dulu tuh ya, jangan di listing. Jangan-jangan mereka juga yang saya bilang di kota-kota sebelumnya, mereka tuh mencari momen untuk beli di harga murah, di put dulu jadi. Nah, dibilang tidak aman, ya, tidak transparansi, ya, makanya tidak bisa untuk listing di Bybit juga di Binance. Itu rumor yang berkembang, teman-teman. Jadi untuk komunitas tanggapi dengan nyantai, positive thinking, jangan pernah goyah ya. Binatwork pertama peluncuran sangat antusias, ya. Terus ya. Padahal jika berhasil masuk dalam daftar pencatatan di bursa-bursa ini dapat meningkatkan nilainya secara signifikan. Selain ini juga memberikan kredibilitas dan akses pasar yang lebih besar. Namun hingga kini pencatatan ini tak kunjung tiba. Jadi seolah-olah Binance itu kalau tercatat di Bybit, P-Network itu kalau tercatat di Bybit dan Binance itu akan meningkatkan komunitas dan semakin percaya investor. Tidak begitu. Bukan nasib P-Network itu tergantung dengan Binance dan Bybit. Masih ada exchange besar seperti Coinbase, Robinhood itu ya, sudah itu sama Kraken, Bitham, banyak sekali, Bitcoin, banyak yang hebat-hebat, Deepcoin. Ya. Jadi exchange yang masuk 10 besar itu banyak yang berpengaruh ya, tanpa Binance, tanpa Bybit. Tinggal nanti siapa yang butuh. Kalau Binance yang butuh, mungkin Binance akan memberikan ruang untuk P-Network listing di sana. Ya, kalau Nokalis saya rasa nyantai-nyantai saja Nokalis ya. Tidak perlu dia mau khawatir komunitas akan hancur, tidak akan investor minat untuk masuk ya. Karena dia belum dicatat oleh bursa Bybit sama di Binance. Saya rasa tidak begitu. Jadi komunitas santai-santai saja ya. Keberhasilan, kesuksesan P-Network bukan tergantung pada Binance dan juga Bybit. Slow dan positive thinking. Nah, ini ada analis kripto, Dr. Alcoin mengungkapkan alasan utama penundaan listing, salah satunya masalah transparansi dalam tim inti P. Nah, ini logis. Kalau ada kurang transparansi ya dari komunitas itu antara core team kepada komunitas besar P-Network, pioner ya, adanya kurang transparansi ya, baik dari segi proyek, mengelola keuangan, ekosistemnya ya. Nah, di situ wajar, masuk akal. Jadi pihak bursa bisa meragukan ke depannya gimana nih roadmap-nya ini ya. Kalau begini, nggak transparansi ya, nah, itu bisa masuk akal. Tapi kalau karena nggak bayar itu nggak logis. Dr. Alcoin mengatakan, rintangan terbesar yang menghalang P-Network terdaftar adalah kurangnya transparansi proyek, terutama di sekitar tokenomiknya. Nah, jadi menurut Dr. Analis Alcoin ini, P-Network ini kurangnya transparansi dalam memaparkan proyeknya, terutama di tokenomik. Nah, itu masuk akal ya. Jadi harus transparansi maksudnya pihak core team itu, supaya dari pihak bursa dan juga komunitas itu yakin ya bagaimana roadmap untuk ke depan, termasuk juga investor ya, itu maksudnya ya. Tim inti P menurutnya belum menjelaskan dengan gamblang tentang mekanisme penguncian dan pembakaran untuk miliaran token yang berada di bawah kendali P-Network tanpa kerangka kerja yang jelas. Bursa mungkin melihat P sebagai risiko. Nah, ini betul. Jadi salah satunya saya reaksi, teman-teman ya. Saya reaksi, jadi masuk pendapat dari Dr. Alcoin ini, karena core team ini memegang banyak koin P yang disinyalir mempunyai 82,8 miliar koin. Nah, koin yang jumlah besar ini dikendalikan oleh core team. Sedangkan ya untuk unlock antara dengan burning, pemakaran token itu tidak secara transparan dan gamblang dijelaskan ya berapa jumlah yang akan di burning dan berapa jumlah yang akan di unlock. Nah, di sini kurang transparansi ini akhirnya apa? Berefek katanya pihak bursa itu ragu dan takut tidak jangka panjang P-Network ini. Dan juga dianggap kurang transparansi ini ya
untuk berefek nanti kepada investor. Investor nanti tidak begitu antusias untuk buy, untuk masuk, untuk beli ya ke Pi Network. Nah itu memang betul bahwa core team punya koin Pi Network dalam skala besar. Tetapi Nicholas sama Cheng Liaopan mengatakan dia tidak akan jual koin dalam harga murah. Artinya tenang-tenang saja, core team akan komitmen tidak akan menjual koin dalam harga murah. Artinya mereka nanti akan melepas sedikit demi sedikit di harga pucuk. Kalau sudah harga naik, mungkin untuk kepentingan burning, untuk melakukan buyback. Tuh. Nah ini teman-teman ya, news yang berkembang. Jadi tinggal kita positive thinking ya, dan sangat masuk akal apa yang dikatakan Dr. Alcoin ya, ketimbang rumor yang berkembang bahwa Network tidak listing di Binance karena tidak mau bayar listing ya. Dianggap kita ini komunitas tidak mau bayar listing di Bybit dan Binance, makanya tidak mau dilistingkan oleh pihak bursa. Itu salah besar dan merupakan info yang negatif dan rumor jelek untuk komunitas Network ya. Tetap positive thinking, rapatkan barisan. Nah, semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa dibantu saya, like, share, serta komen. Dan saya berikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.